Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan senantiasa berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera dihilangkan dari muka bumi ini. Amin. Baiklah, anak sekalian, kita masuk ke bab 4 tentang meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Bagaimana pandangan Islam tentang ini? Nah, yang pertama kita lihat dulu dari sisi bagaimana Al-Qur'an, hadis dan ijtihad menjadikan sumber penjelasan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, yang salah satunya adalah bagaimana substansi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Kita lihat dari sejarahnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul pada malam ke-17 Ramadan, bertepatan dengan usia Rasulullah SAW yang ke-40 tahun. Ya, dan dakwah ini diawali dengan diturunkannya wahyu pertama kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril di waktu Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira. Ya, diawali dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ini mungkin anak sekalian bisa lihat ataupun mungkin bisa hafal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dengan turunnya Al-Alaq 1 sampai 5 ini menandai bahwa Rasulullah SAW diangkat secara resmi menjadi risalah ataupun penyampai kebenaran. Selanjutnya sekalian, bagaimana Al-Quran ya sampai hari ini yang kita dapatkan yang telah disampaikan kepada baginda Rasul itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Ya, dengan kurun waktu turunnya itu berkisar 23 tahun. Selanjutnya anak sekalian, ya, apa ajaran pokok Rasulullah SAW di kota Mekah? Pertanyaan kita. Yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW itu ada ajaran pokok yang disampaikan itu adalah masalah akidah. Ya, Rasulullah SAW menyeru Islam. Ya, menyeru masyarakat di kota Mekah pada saat itu dengan cara pelan-pelan agar masyarakat ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ajaran tauhid ini sangat berbekas dalam hati Nabi dan para pengikutnya. Ya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat dan yang mapan serta tidak tergoyahkan dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya anak kalian adalah yang kedua tentang akhlak mulia. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Arab dari kecil, sehingga ketika Rasulullah menyampaikan risalah, ya mempermudah memahamkan masyarakat. Ya, terutama Rasulullah SAW menanamkan dampak buruk dari kejahiliahan masyarakat yang suka minum minuman memabukkan atau disebut dengan minuman khamar, suka berzina, ya, gampang untuk saling membunuh, suka berjudi dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Selanjutnya anak-anak sekalian, bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah? Yang pertama adalah disebut dengan dakwah secara diam-diam atau dakwah bi al-sir. Ya, yang ini memfokuskan dakwah kepada orang-orang terdekat Rasulullah seperti keluarga, sahabat dan yang menjadi orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Apa yang dilaksanakan di situ adalah ketika Islam ya
sedikit diterima oleh masyarakat karena yang pertama, pribadi Rasulullah yang sangat baik dari kecil. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional. Yang ketiga adalah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan yang keempat adalah bagaimana adanya kesadaran akan tradisi yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian ada sekalian strategi dakwah Rasulullah di kota Mekah ini. Yang keduanya adalah dengan dakwah terang-terangan atau disebut dakwah bil al-jahar. Ya, ini diserukan ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Ya, nah ini dilakukan dan dijelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-94. Ya, kemudian dakwah ini didukung oleh istri Rasulullah SAW Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib dan beberapa sahabat yang sudah masuk dalam Islam. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja pembahasan kita pada pertemuan bab keempat, pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang pentingnya dakwah, ya, terutama dakwah Rasulullah di kota Mekah. Demikian saja anak-anak sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.